Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Roland Randa Pasongoli dengan NIM 220711 Di sini saya akan membawakan materi tentang hukum pemerintahan daerah. Kita akan masuk dalam pembahasan materi. Di sini saya akan membahas ada dua materi. Materi yang pertama dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Dan materi yang kedua, pembagian wewenang antara pemerintah pusat dan daerah. Baik, yang pertama Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Undang-undang ini mengatur tentang sistem pemerintahan daerah, termasuk kewenangan, struktur, dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan di tingkat daerah. Undang-undang ini penting dalam membentuk kerangka kerja bagi pemerintahan Indonesia. Adapun sistem pemerintahan daerah adalah sistem di mana pemerintahan suatu wilayah atau daerah diatur dan dijalankan secara mandiri oleh pemerintah lokal yang dipilih oleh penduduk setempat. Sistem ini memberikan otonomi kepada daerah untuk mengatur urusan dalam lingkup kebijakan tertentu sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik lokal mereka, tetapi masih berada di bawah pengawasan pemerintah pusat. Contoh sistem pemerintahan daerah antara lain adalah sistem desentralisasi dan sistem federal. Yang berikut kewenangan pemerintahan daerah atau yang sering disebut dengan otonomi daerah mencakup berbagai hal seperti peraturan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan, ekonomi, serta keuangan di tingkat lokal. Ini mencakup pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, perizinan usaha, dan berbagai kegiatan lain yang mempengaruhi kehidupan masyarakat di wilayah tersebut. Adapun tata cara pemerintahan daerah mencakup proses pengelolaan pemerintahan di tingkat lokal atau daerah, yang umumnya melibatkan pembentukan peraturan, pengambilan keputusan, pelaksanaan program, dan pengawasan terhadap kegiatan pemerintahan. Ini meliputi proses pemilihan kepala daerah, pembentukan peraturan daerah, alokasi anggaran, pelaksanaan program pembangunan, dan mekanisme pengawasan. Selain itu juga melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pembangunan dan pengelolaan daerah mereka. Yang berikut ada struktur pemerintahan daerah, biasanya terdiri dari 3 tingkatan utama: pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten kota. Setiap tingkat memiliki wewenang dan tanggung jawabnya sendiri dalam mengelola urusan pemerintahan sesuai dengan konstitusi dan peraturan yang berlaku. Di beberapa negara seperti Indonesia, terdapat juga tingkatan pemerintahan desa atau kelurahan di bawah pemerintah kabupaten kota. Struktur ini bertujuan untuk memberikan pelayanan yang lebih dekat dengan masyarakat serta memfasilitasi pelaksanaan kebijakan yang lebih efektif dan efisien. Di sini ada contoh struktur pemerintah Nomor 41 tahun 2007. Jadi Undang-Undang Nomor 41 tahun 2007 tentang pemerintahan daerah mengatur struktur pemerintahan daerah di Indonesia. Undang-undang ini memberikan landasan bagi pembentukan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang otonom dan bertanggung jawab. Salah satu poin pentingnya adalah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola urusan dalam lingkup wilayahnya sesuai dengan prinsip otonomi dan tugas pembentuan. Baik, kita akan masuk pada materi yang kedua, yaitu pembagian wewenang antara pemerintah pusat dan daerah. Pembagian wewenang antara pemerintah pusat dan daerah biasanya diatur dalam konstitusi atau undang-undang dasar suatu negara. Secara umum, pemerintah pusat memiliki wewenang untuk mengatur hal-hal yang bersifat nasional atau umum seperti kebijakan luar negeri, pertahanan, keuangan negara, dan pendidikan tingkat nasional. Yang berikut pembagian wewenang pemerintah pusat itu umumnya tergantung pada sistem pemerintahan negara tersebut. Dalam sistem pemerintahan federal seperti Amerika Serikat atau Jerman, wewenang ini dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah negara bagian. Sedangkan dalam sistem pemerintahan unitari seperti di Prancis atau Jepang, wewenang lebih terpusat di pemerintah pusat. Biasanya pemerintah pusat memiliki wewenang dalam hal pertahanan, kebijakan luar negeri, dan keamanan nasional, sementara hal-hal seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur seringkali menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Yang berikutnya, pembagian wewenang pemerintah daerah. Pembagian wewenang pemerintah daerah memiliki wewenang dalam hal-hal yang lebih spesifik seperti pembangunan lokal, pendidikan daerah, kesehatan, dan infrastruktur lokal. Namun, pembagian wewenang ini dapat bervariasi dari satu negara ke negara lain tergantung
pada sistem pemerintahan yang dianut, seperti federalisme atau otonomi daerah. Yang berikut, pemerintahan daerah juga merujuk pada administrasi dan pengelolaan pemerintahan di tingkat lokal atau regional, yang biasanya dipimpin oleh otoritas lokal seperti gubernur, wali kota, atau bupati. Pemerintahan daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan layanan publik, pembangunan infrastruktur, pengaturan ekonomi lokal, serta penegakan hukum di wilayahnya. Baik, itulah materi yang sudah saya paparkan. Sekian dan terima kasih.